Awal aku kena tumor otak itu di bulan Februari awal. Jadi selain itu aku pusing bertahap, pandangan kabur, dan juga imbalance walking. Terus yang paling bikin pecah banget itu saat aku dari dapur, tiba-tiba aku jatuh depan kamar mandi, sambil bawa gelas kan tuh jatuh. Dan di situ aku kayak mikir, okay, there is something wrong dan aku harus periksa. Dan periksanya pun bertahap banget, nggak bisa sekali diagnose. Cek ke dokter mana? Oke, apa yang aku rasain dulu, yang aku ngomong ke dokter. Pertama, karena dokter umum dulu karena pusing, ya kan, dokter umum dulu. Setelah itu aku dirujuk ke dokter saraf. Setelah dokter saraf, aku melalui beberapa tes, walaupun aku dikasih obat vertigo juga sempat sama dokter umum gitu. Aku ke dokter internis saraf besokannya. Terus aku dites kayak rolling bola mata atau ngadep kayak ngangkat tangan, dan juga ke kiri, ke kanan, dan segala macam. Tapi karena aku penasaran adanya kebudekan, akhirnya aku minta dirujuk ke dokter THT. Nah, ini teman-teman harus selalu bisa aware of yourself. Dari tuturi itu aku tuh juga ngetes pendengaran aku, karena dokter tuturi ini mengajarkan bahwa kita nggak bisa cuman take option satu, kita harus nyobain ke segala arah. Tes pendengaran dibilangnya semuanya normal, sampai akhirnya aku suruh ke dokter saraf kepala, ahli saraf kepala dan spine waktu itu, sama dokter Golden yang ada di Kasih Ibu. Nah, di situ aku dirujuk untuk MRI. Saat MRI ya itu baru kelihatan. Jadi waktu MRI aku ada 2 titik di bagian otak kiri kecil. Nah, bagian otak kecil kiri aku tuh kena. Otak kecil itu adalah pituitary. Pituitary itu bagian memori. Nah, I'm so aware, dan aku anaknya gampang banget menghafal. Tapi lately kok agak tiba-tiba mau ngambil sesuatu tuh kok lupa gitu. Terus ya again pressure pusingnya. Itu jelas terlihat itu ada tumor. Kalau kalian suka ngeliat aku happy, nggak setiap saat aku bisa happy gitu. Udah, itu momen yang paling berat banget buat aku, ya kan. Dan aku juga punya keluarga yang super strong. I have my friends around me yang super strong banget, bikin aku semangat hidup gitu. Karena emang tumor otak itu penyakit yang mematikan gitu, dan itu bukan sesuatu hal yang bisa ditanggapi dengan enteng gitu. Jadi opsi untuk aku operasi itu adalah opsi yang paling terakhir, karena otak. Mungkin kalau di payudara dulu kan aku emang langsung operasi, jujur aja, operasi tumor payudara gitu kan, dan recovery-nya pun juga karena aku masih kecil dan masih muda, dan itu cepat. Tapi kalau otak itu sentral gitu. So akhirnya aku tanya, dok, apa ya alternatif opsinya? Waktu itu dokter juga bingung ya, karena saya jujur bingung, karena ibu nggak bisa minum obat karena menyusui, ibu nggak bisa operasi karena anak juga masih kecil dan takutnya worst condition nggak bisa balik normal, which is aku udah harus siap dengan segala sesuatu aku tinggalkan gitu ya. Or it may causes death juga di saat operasi itu terjadi. Jadi dokter menyarankan kalau ada suplemen food yang bisa untuk detoksifikasi tinggi yang combining dengan hyperbarik, lakukan. Yang penting itu aman untuk menyusui, kata kayak gitu. Nah, sampai akhirnya karena aku lihat postingan teman kuliah aku waktu itu, mungkin teman-teman juga banyak yang tahu ya. Once again, ini bukan endorsean atau apa, tapi aku purely sharing sama teman-teman, karena apa yang aku alamin ya, aku emang melakukan terapi ini dan juga mengkonsumsi suplemen food ini gitu. Akhirnya aku disarankan sama teman kuliah aku minum 2 produk ini. Kalau kalian tahu, setiap harinya itu aku combine cara minumnya. Dan jujur sampai sekarang aku masih konsumsi untuk maintain gitu. Bukan orang bilang manfaat kecantikan, no, I don't care about that. Gue cuma pengen sembuh doang. Pagi di saat aku perut kosong,
aku minum yang ini, yang sop subarsi. Aku minum yang ini di saat perut kosong ya, dan ini aku langsung masukin ke bawah lidah aku. Aku minum ini di malam hari sebelum tidur. Nah, biasanya aku malam tuh selalu pusing-pusing ya kan. Terus setelah aku pupnya banyak banget, dengan jujur itu bentukannya tuh hitam pekat, ada lendir, terus juga ada sedikit kayak bentukan gabus putih. Aku pas rutin minum dan mulai besokannya aku minum lagi, sampai besokannya aku minum lagi, itu pup aku makin banyak banget. It means semua detoksifikasi yang di tubuh aku tuh benar-benar dikeluarin semua, dan itu emang sebanyak itu. Dan after that, surprisingly, 1 hari itu aku langsung gak pusing. Tapi aku kayak paling ini emang karena gue banyak istirahat gitu kan. Terus aku coba lagi besokannya minum lagi gitu, sampai 1 minggu full diimbangi dengan hyperbaric. Dan aku juga konsul ke dokter aku, which ternyata dokter aku juga kayak, oh iya ini emang sop subarsi ini emang lagi terkenal banget dan emang bagus banget, dan pasien saya pun saya sarankan untuk minum. So aku yang kayak, dok kenapa gak kasih tahu saya kalau emang ini bisa saya konsumsi gitu kan. Aku cuman benar-benar sharing bahwa setelah 3 bulan aku konsum, terus abis itu aku MRI lagi, aku kagetnya kayak dokter juga bilang, Mbak, kan hasilnya seminggu kemudian ya waktu itu MRI, Mbak ini hasilnya clear. Aku sama suami tuh kayak bingung ya, antara antara happy, terus bingung kayak really clear secepat itu gitu. Terus aku kayak mikir, happy banget, terima kasih banget. Aku nggak tahu mau berterima kasih ke siapa, either ke si produk KFC ini atau ke hyperbaric. Tapi menurut aku dan suamiku kayak, emang sih aku sembuh itu aku yakin gara-gara semua detoksifikasi yang aku jalanin, ya itu bisa menyembuhkan. Jadi tahap dini itu, kalau punya tumor apapun, katanya kalau tahap dini coba menggunakan hyperbaric. Nah, kalau aku selain hyperbaric, aku menyarankan minum 2 produk ini. Sampai sekarang aku tidak merasakan pusing yang berlebihan. Walaupun kalau kecapean, iya aku masih suka pusing, tapi aku langsung kayak konsum lagi. Terus sampai detik ini aku ngerasa pusingnya tuh beda. Mungkin karena pusing aku kurang minum atau pusing aku capean gitu, astungkara banget, aku udah sehat. Nah, memang mungkin terdengar mahal, cuman menurut aku lebih mahal lagi kalau aku jalanin operasi dan ternyata aku malah nggak terselamatkan kalau aku ya. Tapi back again itu keputusan teman-teman masing-masing. Kalau aku lebih prefer daripada aku juga minum chemical obat-obat yang masih aku menyusui, aku lebih prefer minum food supplement ini gitu.